Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Sam di kelas Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang teks berita, yaitu pada bagian menyajikan teks berita. Dalam menyajikan teks berita, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menyajikan teks berita dengan cara tertulis, dan yang kedua, menyajikan teks berita dalam bentuk lisan. Akan tetapi, sebelum kita menyajikan teks berita, kita harus memperhatikan beberapa syarat berikut agar berita yang kita sampaikan dikatakan sebagai berita yang baik dan benar. Syarat penulisan teks berita yang pertama haruslah jujur. Penulis berita haruslah jujur dalam menyampaikan fakta yang dilihat. Penulis berita tidak boleh memalsukan data atau memasukkan unsur fiksi dalam berita. Yang kedua, cermat. Dalam menulis berita harus ada kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan peristiwa yang akan diberitakan. Syarat yang ketiga, efektif. Berita haruslah efektif, yakni memuat informasi yang mudah dipahami dan relevan, tidak menyesatkan atau menipu, dan tidak memalsukan emosi dalam berita. Syarat berita yang terakhir atau keempat, haruslah ringkas, padat, dan jelas. Berita harus disampaikan dengan padat, ringkas, dan jelas, tanpa harus menghilangkan informasi yang penting. Nah, itu tadi syarat-syarat penulisan teks berita. Sekarang kita akan masuk ke dalam langkah-langkah menyajikan berita secara tertulis. Langkah-langkah menulis teks berita, yang pertama adalah menentukan tema. Sebelum menulis berita, kamu terlebih dahulu haruslah menentukan tema yang akan kamu beritakan, yang aktual, faktual, dan menarik, yang akan kamu angkat untuk ditulis. Misalnya, kamu akan menulis tentang bencana alam, tentang inspirasi, tentang kemacetan, tentang perbaikan jalan, atau mungkin tentang pendidikan dari rumah. Langkah-langkah yang kedua, menentukan sumber berita. Setelah kamu menentukan tema, selanjutnya kamu haruslah menentukan sumber berita yang akan kamu tulis. Sumber berita adalah alamat atau dari mana orang atau sumber yang bisa kamu dapatkan informasi tentang apa yang akan kamu tulis. Selanjutnya, datangilah sumber berita dan catatlah fakta yang ada dengan jelas, lengkap, dan akurat. Hal ini sesuai dengan syarat berita yang harus disajikan, yaitu berupa fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Untuk mendukung kelengkapan sumber berita, kamu juga bisa melakukan wawancara dengan pihak yang mengetahui informasi dan terkait dengan peristiwa yang akan kalian beritakan. Kamu juga bisa memotret tempat, kejadian, atau narasumber yang mendukung peristiwa yang akan kamu beritakan, sehingga berita yang kamu sampaikan lebih akurat dan menarik. Yang ketiga, setelah mengetahui sumber informasi, kita haruslah membuat atau menyusun kerangka berita. Kerangka berita dapat kita susun dengan menggunakan rumus adik Simba, yaitu dengan apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dari rumus adik Simba, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apa peristiwa yang sedang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa tersebut diperlukan atau peristiwa tersebut sampai terjadi, dan bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Yang terakhir adalah kembangkan kerangka berita. Kita bisa mengembangkan kerangka berita menjadi suatu teks berita yang utuh dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Oke anak-anak, itu tadi cara atau langkah-langkah menyajikan berita dalam bentuk tulisan. Sekarang kita akan masuk dalam menyajikan berita secara lisan. Menyajikan berita secara lisan berbeda dengan menyajikan berita secara tertulis. Dalam menyajikan berita secara lisan, kamu membutuhkan persiapan mental agar tidak grogi atau bisa menyampaikan berita dengan baik pada khalayak umum. Unsur yang membantu kejelasan berita secara lisan adalah penerapan intonasi yang tepat, jeda, tempo, dan tekanan saat mengucapkan kata. Selain itu, berita yang disampaikan secara lisan tidak didukung penggunaan tanda baca seperti tulis. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan berita secara lisan, yang pertama,
menyampaikan berita secara lengkap dengan memuat pokok-pokok berita sehingga pemirsa dapat memperoleh informasi secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Agar informasi yang disajikan mudah dipahami, gunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif ditandai dengan penggunaan kalimat yang efektif dan kata yang tepat. Yang ketiga, ekspresif. Coba kalian amati pembawa berita di televisi. Perhatikan cara mereka menyampaikan berita. Mereka menyampaikan berita dengan ekspresif sehingga pemirsa tertarik untuk menyimak berita tersebut. Berita yang membanggakan atau menggembirakan hendaklah disampaikan dengan ekspresi yang ceria, bersemangat. Sedangkan berita yang duka atau berita sedih hendaklah disampaikan dengan ekspresi yang menunjukkan simpati. Yang terakhir adalah berkomunikasi dengan pemirsa. Berkomunikasi dengan pemirsa merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pembawa berita secara lisan. Yang dimaksud berkomunikasi dengan pemirsa adalah pembawa berita bisa menyampaikan berita dengan tidak melihat teks berita secara terus-menerus. Jadi perhatiannya tidak terfokus hanya pada teks berita yang dibacanya. Oke anak-anak, itu materi kita untuk hari ini. Nah, sekarang kalian akan berlatih untuk menulis sebuah teks berita. Latihan kita kali ini adalah kalian akan membuat teks berita tentang belajar dari rumah di masa-masa pandemi corona. Yang pertama, kalian buatlah dulu kerangka beritanya berdasarkan unsur-unsur adik Simba. Lalu masuk pada poin yang kedua, kalian buatlah atau kembangkanlah teks berita kalian berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Nah, silakan mengerjakan tugas kalian. Pak tunggu hasil belajar kalian hari ini. Salam, sampai jumpa.